Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Johannes Ivalus Jolon, nomor regis 141180054. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Bidang Mandira Kupang. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian tengah semester dari mata kuliah Mikrobiologi Dasar yang diasuh oleh Ibu Hildegaris Misa, SPD MSI. Baik, di sini saya langsung saja kepada materinya. Materi pada bab 3 tentang metode pemeriksaan mikroba. Di sini pada materi ini memiliki beberapa subpokok bahasan yang penting, yaitu sterilisasi, mikroskop, pemeriksaan mikroskopi, pembuatan media, penanaman dan isolasi mikroorganisme, serta teknik-teknik pewarnaan. Yang pertama itu sterilisasi. Kalau sterilisasi itu proses memusnahkan atau memusnahkan mikroba yang tidak diharapkan kehadirannya yang dapat mengganggu media yang sedang diproses atau yang sedang dikerjakan. Ya, kalau sterilisasi itu dibagi menjadi beberapa bagian lagi, beberapa metode, yaitu metode sterilisasi secara fisik, secara mekanik, serta secara kimiawi. Metode sterilisasi secara fisik itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu 3 bagian. Yang pertama itu pemanasan basah, pemanasan kering dengan menggunakan penyinaran sinar gelombang pendek. Yang pertama itu pemanasan basah. Pemanasan basah itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu autoklaf, tindalisasi, dengan pasteurisasi. Kalau autoklaf ini, alat ini berupa tangki minyak yang dapat diisi dengan uap air. Dalam autoklaf ini yang mensterilkannya adalah panas, bukan tekanannya. Yang kedua itu tindalisasi. Kalau tindalisasi ini berupa mendidihkan medium dengan uap beberapa menit saja. Yang ketiga itu pasteurisasi. Pasteurisasi itu merupakan suatu cara disinfeksi dengan pemanasan yang pertama kalinya dilakukan oleh Pasteur dengan maksud untuk mengurangi jumlah mikroorganisme pembusuk atau perusak di dalam anggur tanpa merusak anggur tersebut. Yang berikut pemanasan kering. Pemanasan kering ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu tahap pertama itu menggunakan oven. Kalau menggunakan oven ini, sterilisasi ini menggunakan udara panas. Alat-alat yang disterilkan yang ditempatkan di dalam oven di mana suhunya dapat mencapai 160 sampai 180 derajat Celcius. Cara memanaskannya dengan memanaskan udara dalam oven menggunakan gas atau listrik. Yang kedua itu pembakaran. Kalau pembakaran ini merupakan cara yang paling efektif untuk membunuh mikroba, tetapi penggunaannya secara terbatas. Di sini cara ini biasa dipergunakan untuk mensterilkan alat penanam kuman, dalam tanda kutip itu jarum OC atau sengkelit, yang membakarnya sampai pijar. Sampai pijar ini saya kurang mengerti ya teman-teman. Habis itu yang ketiga itu penyinaran menggunakan sinar gelombang pendek. Di sini nih mikroorganisme udara dapat dibunuh dengan penyinaran sinar ultraviolet. Panjang gelombang yang paling efektif untuk membunuh mikroorganisme adalah 220 sampai 290 nanometer. Kalau yang berikut itu sterilisasi dengan cara mekanik. Sterilisasi dengan cara mekanik ini ada beberapa bahan yang akibat pemanasan tinggi atau tekanan tinggi akan mengalami perubahan atau penguraian. Di sini nih, maka sterilisasi yang dilakukan adalah dengan cara mekanik, misalnya dengan saringan. Yang kedua itu dengan menyaring cairan. Kalau menyaring cairan ini, hal ini dapat dilakukan dengan berbagai filter seperti saringan AIDS yang menggunakan saringan Aveston sebagai alat penyaringnya. Yang ketiga itu menyaring udara.
Kalau untuk menjaga suatu alat atau alat yang sudah steril agar tidak tercemar oleh mikroba, atau untuk menjaga agar suatu biakan kuman tidak tercemar oleh kuman-kuman yang lain. Yang kedua itu mikroskop dan pemeriksaan mikroskopi. Mikroskop adalah instrumen yang paling banyak digunakan atau instrumen yang paling penting dalam penelitian yang bermanfaat di laboratorium mikroskopi. Dengan alat ini diperoleh perbesaran yang memungkinkan untuk melihat organisme yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Mikroskop ini terdiri dari dua kategori, yaitu mikroskop elektron dan mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya ini kesemuanya menggunakan sistem lensa objektif, sistem lensa optik yang mencakup mikroskop medan terang, mikroskop medan gelap, fluoressensi dan kontras fase. Di sini dalam mikroskop medan terang ini, medan mikroskop atau daerah yang diamati dan diterangi benderang sehingga objek yang dapat ditelaah tampak lebih gelap daripada latar belakangnya. Pada umumnya mikroskop semacam ini menghasilkan pembesaran berguna yang berukuran sekitar 1000 diameter. Setelah itu mikroskop medan gelap. Kalau mikroskop medan gelap ini diperoleh dari macam-macam mikroskop yang sama seperti yang digunakan untuk mikroskop medan terang, kecuali bahwa alat itu diperlengkapi dengan kondensor medan gelap atau suatu objektif yang ber-NA rendah. Yang berikut mikroskopi kontras fase. Kalau mikroskopi kontras fase ini suatu tipe mikroskopi cahaya yang memungkinkan kontras yang lebih besar antara substansi dengan berbagai ketebalan berbagai indeks bias. Yang berikut itu mikroskop elektron. Kalau mikroskop elektron ini memberikan pembesaran yang berguna yang jauh lebih besar daripada yang mungkin beroleh dengan mikroskopi cahaya. Di sini nih berkas elektron yang dipakai dalam mikroskopi elektron itu mempunyai panjang gelombang yang berkisar antara 0,05 sampai dengan 0,0003 nanometer. Yang berikut itu preparat untuk pemeriksaan mikroskopi cahaya. Dua teknik umum yang digunakan untuk mempersiapkan material dan spesimen untuk pemeriksaan mikroskopi yaitu satu, suspensi organisme dalam suspensi organisme dalam suatu cairan. Kalau kedua itu menggunakan lapisan tipis atau olesan spesimen yang dikeringkan, difikasi dan diwarnai. Kalau yang ketiga itu pembuatan media. Ya, pertama saya akan bahaskan tentang media itu apa. Media itu merupakan perbenihan substrat atau dasar makanan untuk menumbuhkan dan mengembangbiakan suatu mikroorganisme. Yang kedua itu fungsi media. Media ini dapat berfungsi untuk membiarkan, mengasingkan, menyimpan mikroorganisme dalam waktu yang lama di laboratorium. Yang berikut itu syarat-syarat membuat media. Ya, kalau syarat-syarat membuat media ini saya rasa semua teman-teman tahu ya. Yang pertama itu media itu harus mengandung semua unsur makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme. Yang kedua itu media harus mempunyai tekanan osmosa, tegangan permukaan dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroorganisme. Yang ketiga itu media harus dalam keadaan steril sebelum ditanami mikroorganisme yang dimaksud, jadi tidak ditumbuhi oleh mikroorganisme lain yang tidak diharapkan. Klasifikasi media. Klasifikasi media ini berdasarkan atas susunan kimia, konsistensi dan fungsinya. Yang pertama itu klasifikasi media berdasarkan susunan kimia. Media anorganik itu media yang tersusun atas bahan anorganik.
masuknya bahan-bahan anorganik kan, benda apa ya? Benda mati pokoknya begitulah. Yang kedua itu media organik. Media organik itu media yang tersusun atas bahan-bahan organik. Yang ketiga itu media sintetik. Media sintetik itu media yang susunan kimianya dapat diketahui dengan pasti. Yang keempat itu media non sintetik, yaitu media yang susunan kimianya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang kedua itu klasifikasi media itu berdasarkan konsistensinya. Yang pertama itu media cair yang berbentuk cair. Yang kedua itu media padat yang berbentuknya padat. Media ini bisa berbentuk media organik atau alamiah, misalnya media wortel, kentang, atau berbagai macam media yang berbentuk padat. Habis itu media semi padat. Media semi padat itu media yang dapat dibuat dengan bahan yang sama dengan media padat, tapi yang berbeda adalah komposisi agarnya. Yang berikut klasifikasi media berdasarkan fungsinya. Klasifikasi media berdasarkan fungsinya ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu media diperkaya, media selektif, media diferensial, media penguji, media untuk penghitungan jumlah mikroba, dan media khusus. Yang berikut komposisi media. Pada hakikatnya ini komposisi media yang baik. Selanjutnya teman-teman, karena tadi ini ada gangguan sedikit, ada video call dari Frater Fan. Dan marah ya. Dan yang polos teman-teman. Yang itu komposisi media. Pada hakikatnya ini komposisi media yang baik adalah sesuai dengan kebutuhan mikroorganisme untuk melakukan metabolisme seperti pada habitat aslinya atau kondisi alamiah. Yang berikut, yang keempat itu penanaman dan isolasi mikroorganisme. Kalau di sini ini semua alat bahan medium yang digunakan untuk inokulasi penanaman harus benar-benar steril. Hal ini untuk menghindari kontaminasi, yakni masuknya mikroorganisme yang tidak kita inginkan. Ada beberapa langkah pekerjaan inokulasi dan isolasi mikroba adalah sebagai berikut. Menyiapkan ruangan, ya. Menyiapkan ruangan tempat inokulasi harus bersih dan bebas angin. Lindungi ruang yang basah menyebabkan butir-butir debu menempel. Yang kedua itu pemindahan kawat inokulasi. Yang kedua itu pemindahan dengan kawat inokulasi. Kalau di sini nih kita ujung kawat kita panaskan, ujung kawat ini kita dipijarkan, sedangkan sisanya sampai tangkai cukup dilewatkan dengan nyala api saja. Setelah dingin kembali, ujung kawat itu akan disentuhkan dengan suatu koloni. Yang berikut itu teknik pemindahan dengan pipet. Yang berikut teknik biakan murni. Kalau dalam teknik biakan murni ini tidak saja diperlukan bagaimana memperoleh suatu biakan murni, tetapi juga bagaimana memelihara serta mencegah kontaminasi dari luar. Medium untuk membiarkan mikroba harus steril sebelum digunakan. Ini teknik biakan murni ini untuk satu spesies dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu cara pengenceran, cara penuangan, cara penggesekan atau pengoresan. Kalau cara pengenceran ini caranya adalah dengan cara mengencerkan suatu suspensi yang berupa campuran bermacam-macam spesies, beberapa macam spesies, kemudian diencerkan dalam suatu tabung sendiri. Yang kedua itu cara penuangan. Caranya adalah dengan mengambil sedikit sampel campuran bakteri yang sudah diencerkan, dan sampel itu kemudian disebarkan dalam satu medium dari kaldu dan gelatian encer. Yang ketiga itu cara penggesekan atau penggoresan. Penggoresan yang sempurna akan menghasilkan koloni yang terpisah. Tetapi kelemahan cara ini adalah bakteri-bakteri anaerob tidak dapat tumbuh. Untuk mendapatkan koloni yang terpisah, sewaktu melakukan goresan harus memperhatikan dia punya cara-cara. Yang berikut itu ada beberapa teknik penggoresan. Yang pertama itu
teknik goresan T, goresan kuadran, goresan radian, dan goresan sinambung. Yang berikut itu teknik-teknik pewarnaan. Kalau teknik-teknik pewarnaan ini, mikroorganisme sangat sulit dilihat dengan mikroskop cahaya karena tidak membiaskan cahaya. Dengan alasan inilah yang menyebabkan zat warna digunakan untuk mewarnai mikroorganisme. Yang berikut prosedur pewarnaan untuk satu, mengamati dengan lebih baik tanpa morfologi mikroorganisme secara kasar. Yang kedua itu mengidentifikasi bagian-bagian struktural sel mikroorganisme. Yang ketiga itu membantu mengidentifikasi dan membedakan organisme yang serupa. Langkah-langkah utama yang utama dalam mempersiapkan spesimen mikroba yang diwarnai itu pemeriksaan mikroskopik adalah yang pertama itu penempatan olesan atau lapisan tipis spesimen pada kaca objek. Yang kedua itu fiksasi olesan itu pada kaca objek. Biasanya dengan pemanasan menyebabkan mikroorganisme itu melekat pada kaca objek. Yang ketiga itu aplikasi pewarna tunggal. Aplikasi pewarna tunggal atau serangkaian larutan pewarna atau resin atau pewarnaan diferensial. Pewarnaan sederhana. Pada pewarnaan ini, pemberian warna pada bakteri atau zat-zat rendik yang lain dengan menggunakan larutan tunggal, suatu pewarna pada lapisan tipis atau olesan yang sudah difiksasi dinamakan pewarnaan sederhana. Yang berikut itu berapa macam metode pewarnaan, yaitu pewarnaan spora. Kalau di sini spora bakteri dapat diwarnai dengan cara dipanaskan. Pemanasan ini menyebabkan lapisan luar spora mengembang sehingga zat warna dapat masuk. Bahan yang digunakan untuk pewarnaan spora adalah larutan hijau malakhit, dan larutan safranin. Yang kedua itu pewarnaan kapsula. Di sini pewarnaan kapsula. Lapisan kapsul ini cukup tebal sehingga dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Namun sulit diwarnai sehingga perlu diberi pewarnaan khusus. Karena kapsula tidak menyerap warna sehingga terlihat lapisan terang tembus dengan latar belakang yang berwarna. Yang ketiga itu pewarnaan flagela. Kalau untuk pewarnaan flagela ini digunakan cara khusus, menambah bahan kimia beberapa larutan mordan yang berguna untuk membengkakkan flagela sehingga dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Yang keempat itu pewarnaan badan inklusi. Kalau di sini beberapa bakteri dapat mensintetis badan inklusi atau granula yang dapat disimpan dalam sitoplasma. Di sini asam PHB membentuk granula seperti lipida, dapat diwarnai dengan zat warna yang larut dalam lipida seperti Sudan Black B. Zat warna ini mewarnai granula PHB menjadi biru tua, sedangkan sitoplasma menjadi merah. Zat warna yang larut dalam lipida ini seringkali disebut zat warna netral. Zat warna yang larut karena bagian yang berwarna tidak mempunyai muatan dan mewarnai granula lipid karena larutan bahan lipida. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu dan menonton video saya ini. Saya minta maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Di sini saya menjelaskan materinya juga agak kaku-kaku karena kamera saya juga tidak terlalu terang dan masih ada halangan sedikit tadi yang videonya yang saya jeda tadi itu karena ada video call dari Frater Van. Selamat siang.